rotinya dikasih ke pengemis. Dan bukan cuma punya dia, punya gurunya. Sudah dihilangkan gurunya, sudah mau dimakan, diambil guru. Udah celangap nih. Langsung diambil. Mak, gimana ekspresinya kan? Ini Hasan Adab. Gak ada akhlak. Setelah pengemis itu selesai, baru dia bilang, Bib, saya tahu itu kamu sebenarnya orang baik. Tapi akan lebih baik kalau kamu punya sedikit saja pengetahuan. Diceramain lah itu tentang pengetahuan akhlak, adab, etika, moral. Diam aja dia, nggak ngebawa jelas satu kata pun. Nggak lama kemudian datang orang bawa kambing guling. Kambingnya, guru silakan. Pas mau makan gurunya langsung dibalas lagi. Guru, saya tahu guru itu orang baik. Tapi akan lebih baik kalau guru punya sedikit saja keyakinan. Cerita lain tentang Habib Al-Ajam ini, pengalaman spiritualnya. Ini paling hubungan dia dengan gurunya Hasan Al-Basri. Tapi memang kelakuannya barbar, benar-benar barbar, ajam benar. Jadi pernah lah Habib Al-Ajam ini, dia itu kan punya mantel bulu yang bagus, yang kaya dia kan. Tiba-tiba mantel bulu itu tergeletak aja ditanam di depan masjid. Kayak masjid di depan ini kan. Taruh di situ, Hasan lewat. Astagfirullah, dia tahu betul itu mantelnya siapa. Ini kelakuannya si Habib ini, astagfirullah. Jadi dia sambil tungguin itu, takut mantelnya hilang gitu. Takut mantelnya hilang. Pas dia keluar, guru, lagi ngapain? Kata Hasan, kamu yang ngapain? Mantel kok diletakin di sini, dibuang aja di jalan begini. Astagfirullah, mohon maaf tadi saya buru-buru, jadi saya lepas aja. Saya titip kepada Allah untuk jaga, tapi saya tidak ternyata Allah titip kepada guru untuk jaga. Jadi gurunya ya ini ya. Saya tidak tahu kalau Allah yang perintahkan guru yang jaga. Gimana tuh ekspresi Hasan Al-Basri? Paling kata bangke. Karena Hasan Al-Basri guru yang paling sering dikerjai sama dia. Karena apa ya? Karena lain waktu nih Hasan Al-Basri mau menyeberangi sungai. Lewat lagi Habib Al-Ajam. Ngapain guru? Nunggu kapal. Emang ngapain tunggu kapal? Ya menyeberang lah Bib. Itu gimana sih pikirnya? Astagfirullah, ini sungai doang guru. Saya kan banyak belajar dari guru. Bersihkan hati, jangan dengki sama orang. Pokoknya semuanya serahkan kepada Allah. Habis itu ya silakan berjalanlah. Akhirnya Habib langsung jalan di atas air menyeberang sungai. Itu Hasan Al-Basri langsung bilang, kok bisa dia gua gitu. Gila ya. Itu kan bukan ilmunya Hasan Al-Basri. Iya. Kalau Hasan Al-Basri di cerita kita ya, Hasan Al-Basri di karomah kita itu bisa pindah satu tempat yang jauh kan. Tapi kalau untuk jalan testing in the water itu belum. Lain ilmu dia. Artinya setiap sufi ini punya karomah masing-masing. Ada sebenarnya juga Hasan Al-Basri begitu. Cuma yang konteksnya waktu dia pamer dengan Rabi'ah yang mau sholat di atas air. Iya. Ada sebenarnya. Nah, itu Cuma, mungkin belajar pengalaman dari Al-Ajam ya. Iya, makanya dia belajar yang di atas. Iya. Di air kan. Iya. Lain waktu Hasan Al-Basri pernah dikejar-kejar sama khalifah waktu itu. Sampailah dia kabur ke rumah Habib. Kata dia, kalau ada pasukan yang mencari saya, jangan bilang saya ada di sini. Ya udah, oke. Jadi begitu aja seolah-olah nggak ada masalah. Setelah itu dia lari masuk sini. Tiba-tiba prajurit datang. Apa Hasan Al-Basri lewat sini? Oh iya, ada. Maksudnya dalam Hasan Al-Basri kan? Maksudnya tadi dia sudah oke, gue nggak ada masalah. Oh iya. Juga nggak ada. Iya, ada di sini. Hah, di mana? Dia ada di dalam. Masuk ke prajurit itu. Masuk prajurit mondar-mandir. Nggak ketemu Hasan Al-Basri. Keluar dimaki-maki Hasan. Maki-maki si Habib. Pembohong kamu, gini-gini. Beneran ada pembohong. Pokoknya dimaki-maki lah. Enggak ada ini, kamu sengaja melindungi, tidak ada di sini dan yang lain.
Dia santai-santai. Seperginya gurunya keluar, Hasan keluar. Dia maki-maki murid neraka. Iya. Jadi dua orang musuh sama-sama maki. Iya. Murid neraka kamu, guru mau dicelakai gini. Kata dia, guru, memang guru celaka? Enggak sih. Tadi mereka mereka guru enggak gitu. Enggak juga. Iya, kok enggak? Iya. Karena saya menyerahkan kepada Allah urusan ini. Saya nggak mau bohong. Ditanya ya saya jawab, ada ya ada. Tapi saya titipkan guru kepada Allah. Dan disitulah beberapa karma Habib Al-Ajam itu yang sebenarnya dia tidak belajar dari Hasan Al-Basri. Anda bersalah diri itu. Memang di periode itu emang roti pesan juga. Nah, di Sahur pakai roti. ya, pakai ini nggak tuh? Ada pengemis yang minta. Daging. Nona kayak nggak pakai daging. Oh gitu ya. Oh berarti saya boleh. Tidak ada hitam-hitam tadi. Ada hitam. Nah, ingat terus. Pernah Hasan Al-Basri main tempatnya Habib Al-Ajam. Sama, dia sambut gurunya. Tadi kan? Udah disiapkan dua roti. Dia sama gurunya. Pada waktu mau dimakan roti, gurunya suruh makan ini. Datang pengemis. Datangnya pengemis itu, dia kan agak trauma kan sama pengemis kan? Dan memang jalan pertobatannya dia kan ini karena pengemis kan yang sadarkan dia. Rotinya dikasih ke pengemis. Dan bukan cuma punya dia, punya gurunya. Sudah dihilangkan gurunya, sudah mau dimakan, diambil guru. Udah celangap nih. Langsung diambil. Mak, gimana kursinya kan? Ini Hasan Adab. Asal Gak ada akhlak. Gak ada akhlak katanya anak ini. Sulah Hanya demi seorang pengemis. Padahal kan punya dia kan cukup lah sebenarnya kan. Jadi diam aja begini. Hasan Al-Basri. Setelah pengemis itu selesai baru dia bilang, Bib, saya tahu itu kamu sebenarnya orang baik. Tapi akan lebih baik kalau kamu punya sedikit saja pengetahuan. Diceramain lah itu tentang pengetahuan akhlak, adab, etika, moral. Diam aja dia. Nggak ngebawa jelas satu kata pun. Nggak lama kemudian datang orang bawa kambing guling. Di situ juga ada berapa dirham. Dirhamnya dikasih, kemudian kambingnya, guru silakan. Selesai guru berceramah kan, ceramain dia. Pas mau makan gurunya langsung dibalas lagi, guru, saya tahu guru itu orang baik. Tapi akan lebih baik kalau guru punya sedikit saja keyakinan. Jago olah-olah itu. Jago olah. Baru dia bahas tentang keyakinan. Karena pengetahuan dan keyakinan itu dua hal yang berbeda. Kita mungkin punya pengetahuan yang lebih terkait cerita ini dibandingkan orang tertentu, tapi mungkin orang itu punya keyakinan yang lebih tinggi. Dia yang lebih dulu mengalami, dia yang lebih dulu menjalani, dia yang lebih hanya dengan sedikit pengetahuannya itu, gila. Nah, inilah yang mungkin kualitas kelebihannya Habib dibandingkan. Dari segi keyakinan tidak aneh-aneh apa. Karena nggak ada keraguan dalam hati. Tidak ada raib. Ini sampai dia bilang, tunggu 10 hari tadi kamu minta. Padahal dia nggak tahu dari mana itu. Iya, Gila itu. dan bisa langsung diserahkan semua hartanya itu. Bukan cuma orang lunas, utang, serahkan semua harta. Oh. Itulah. Makanya di akhir itu, gurunya akhirnya bilang begini, Bib, udah kita buka-buka. Banyak yang kemampuanmu itu yang kau bisa lakukan bukan dari saya. Dari mana kau dapatkan itu? Karena ini orang bodoh sekali sebenarnya. Habib Al-Ajam ini agak buntu-buntu. Dia nggak bisa hafal dalil-dalil apa kayak tadi gitu. Kata dia, guru, saya sadar diri saya bukan orang yang pandai. Karena itu, sementara guru menghitamkan kertas, saya cuma bisa berusaha memutihkan hati. Jadi betul-betul membersihkan hati itu. Itu yang terus dia itu yang terus dia lakukan. Dan dari situlah karomah dia, tazkiyatun nafs. Jatuh. Ya kan?
Karena kan kalau Quran kan tidak hanya mengajarkan wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah, tapi ada lanjutannya wa yuzakkihim. Dia fokus pada wa yuzakkihimnya. Sementara ini kan lebih pada Hikmah. hikmah dan Alkitab itu kan Quran dan kitab. Nah disitulah kalian harus pakai. Nah itu Sob, kalau kayak gitu memang pilihan Allah atau gimana ya? Pasti pilihan Allah. Cuma memang di wilayah sini kita tidak tahu apa yang membuat Allah memilih dia dalam cerita ini. Tapi saya termasuk betul-betul meyakini bahwa ada sesuatu yang mungkin pernah dia lakukan, yang bahkan bagi awam itu tidak dianggap ibadah. Dia pun juga mungkin tidak menganggap demikian. Tapi karena itu Allah jatuh cinta padanya. Allah senang. Allah senang. Dan suatu waktu Allah selamatkan dia. Jadi macam-macam penyamaan. Ada di antara beberapa hal itu yang mungkin Allah senang. Dan Allah kalau sudah happy susah. Kita nggak bisa ngatur. Gue demen gaya bahasa Allah kalau sudah happy susah. Bener. Iya. Jadi seluruh yang kita lakukan ini hanya untuk bikin Allah happy. Itu aja. Oke. Itu kan maunya Allah, terserah dia kan. Iya. Mau kasih ke siapa? Iya, betul. Tapi kata kunci menarik. Kalau Allah sudah happy. Iya.